Makanya begitu tahu para pembantu pada ke Solo, Presiden langsung ke Teguh Umar, ketemu Ketua Umum PDIP Mbak Mega. Nah, para pembantunya harusnya ngerti simbol-simbol kayak begini nih yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Apa menteri-menteri nggak paham? Ini mengisyaratkan loh, Pak Prabowo itu gak seneng sama tindakan-tindakan kalian itu. Ada kabar menggembirakan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Sekjen Gerindra itu Pak Ahmad Muzani memberi respon soal rencana ada pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dan Bu Megawati Soekarno Putri. Seneng saya dengerin ini. Lo mau bagaimanapun menurut Om Begawan dengan kondisi global dalam negeri, opsi yang tersedia ya meningkatkan komunikasi dengan Ketua Umum PDIP Pak Prabowo itu. Ya ini sih tergantung Pak Prabowo maunya apa dulu ketemu Mbak Mega. Bila memang buat ngadepin situasi dunia, istilahnya keren itu geopolitik, ya berdiskusi sama Ketua Umum PDIP. Itu satu-satunya pilihan rasional. Percayalah, itu jalan keluar terbaik untuk mengatasi permasalahan di Indonesia ini. Sekarang saja, rakyat ngerti kok. Bisa melihat sendiri di saat kegentingan ekonomi. Mana ada partai yang gelem ngurus negara. Do meneng kabeh, gak ada inisiatif belas. Memang Presiden wis mengutus beberapa menteri buat bernegosiasi sama Amerika terkait pengenaan tarif. Itu baru satu bagian saja. Yang juga nggak boleh dilupakan. Ngurus ke dalam negeri. Itu yang bukan masalah remeh. Penting sekali. Kita belum melihat ada banyak menteri melakukan terobosan bagus. Apalagi menteri yang berasal dari partai belas. Mereka cuma ngurusnya ya itu aja. Lo mau bagaimanapun banyak wakil rakyat dari PDIP di DPR sana terus mengawasi para menteri dalam menjalankan tugasnya. Cuman sayang suaranya kurang keras, membuat kita relatif nggak tahu. Padahal sebelumnya sudah ada loh Rieke Diah Pitaloka yang bicara mengenai pengangkatan PNS dan P3K. Lalu aja juga itu Pak TB Hasanuddin dari Komisi 1 bicara perkara undang-undang TNI. Kemudian juga ada Bu Novita Hardini yang ikut bersuara penghapusan kuota impor. Banyak. Dan akan mematikan industri lokal itu. Itu baru sebagian. Ora tak omongke kabeh, antek waktune nanti tak omongke. Ngupas kinerja wakil rakyat yang beneran mengawal kebijakan pemerintah. Artinya apa? Suara kritis PDIP itu ya demi perbaikan nasib rakyat. Coba lihat partai yang lain yang katanya pada ngedukung pemerintah. Yo meneng wae, mingkem aja dengan berbagai kebijakan mereka. Bukankah bila kita mau jujur, pemerintah Prabowo Gibran didukung semua partai kecuali hanya PDIP. Lah kok malah presidennya punya rencana ketemu Bu Mega sekaligus ketua umum PDIP itu sendiri. Terus apa dong gunanya pendukung? Menteri-menteri yang sudah dikasih jabatan itu, nek tetap nggak bisa bantu presiden ngapain? Reshuffle aja itu kalau yang nggak berguna. Menterinya yang hanya cuma hau tak itu ganti aja. Udah, lu mau bagaimanapun pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo makin memperlihatkan ada masalah antara presiden sama mantan presiden. Kita tahulah Jokowi kurang gimana dukung presiden. Sampai anaknya dipasangkan sebagai wakilnya loh. Mungkin buat garansi, dukungannya itu serius, gak main-main. Tapi begitu pemerintah berjalan, dukungan yang diberikan itu gak losdol. Lah bukan meringankan, namun makin memberatkan. Itu persepsi Begawan loh. Bukan omongannya Pak Prabowo. Lalu sekarang malah duit dolanan anyar soal dugaan ijazah palsu yang kemarin mau diubah-ubah, munculkan lagi. Diperlihatkan tapi tidak boleh difoto, yang dikasih tahu wartawan dan sebagainya. Begawan itu nggak mau tahu, mau asli mau enggak urusan saya itu kalau Begawan itu. Yang penting situasi negara ini perlu ditangani dengan baik oleh Pak Prabowo. Nah, Begawan memaknai didampingi Wapres sekapasitas Gibran. Ya kalau menurut saya malah tidak meringankan, ngenteng-ngentengi.
atau gampang kepang buat memajukan negara ini. Bisa jadi presiden lagi cumeng, buntu analisis, bundet ini. Akhirnya nyari alternatif yang jitu untuk membenahi negara ini. Caranya piye, itu pikiran Pak Prabowo. Rupanya pengalaman Jokowi memimpin 2 periode tetap saja tuh gak bikin negara bisa roto apik nasibnya. Enggak ada. Dengan situasi yang tidak menentu ini, Jokowi lebih senang ngurus isu seputar diri pribadi aja. Dia membatasi diri, memberi masukan yang bernas, yang brilian agar bisa ngebantu presiden. Wes nggak ada. Lah orang model ginian mau dikasih kepercayaan, ya nggak ngefek yang signifikan. Dan rencana pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega jilid 2, yang saya sering mengatakan Mega Pro jilid 2, kena bikin senewen Jokowi ya. Halo, lagi mana? Kapan realisasinya? Dia Megawan mau nunggu-nunggu ini pertemuan Prabowo Megawati. Nah, kalau saya katakan namanya adalah Mega Pro jilid 2. Terus juga tuh di pertemuan kedua nanti tetap delik-delikan, apa meneng-menengan, atau podo wae, atau mau sembunyi-sembunyi, apa mau terang-terangan, biar dilihat oleh rakyat Indonesia. Kalau mau positif, ya Bu Mega diundang ke istana, itu baru nampol beneran. Nih ya, gue apakah Prabowo siap bertarung, duel secara terbuka? Gak usah nanya partai pendukung lah, pasti angger adu arep sama PDIP, do kelakep, bisuk, diam 1000 bahasa. Apapun PDIP adalah partai pemenang dan partai berpengalaman dalam melawan apapun situasi politik di Indonesia ini. Sebagai mantan presiden, terus juga anaknya jadi wakil presiden, kok bisa-bisanya? Ini Om Bekan mengatakan Jokowi masih ndablek nih. Kondisi rakyat yang dulunya pemilihnya orang dipikirkan sama sekali. Lu bila sekarang pada mengalami kesulitan hidup, ditambah si sulungnya jadi wapres, memang minim kontribusinya untuk negara ini. Apa? Gak banyak memberi feedback, respon positif bagi berbagai program pemerintah. Lawang urusannya yang ada sekarang aja dia nggak banyak bicara. Nah, ya tunjukkan pada Om Begawan, apa sih kewenangan yang dipasrahkan pada wapres buat dituntaskan? Nggak ada. Nah, suruh ngurusi makan bergizi gratis saja ada yang belum terbayar 1 miliar menenggu aja. Nah itu di Kalibata Jakarta dan mungkin di beberapa daerah lain. Itu harusnya wapres yang ikut turun tangan untuk ngerampung masalah-masalah itu. Itu aja nggak rampung. Jangankan punya gagasan, ide, fokus atau kemampuan yang bisa diandalkan. Bicara visi ke depan saja, mungkin banyak yang meragukan kemampuan dia. Janji 19 juta lapangan pekerjaan, nol, besar, malah PHK, tsunami yang ada di Indonesia ini. Yang kinian bagi pendukungnya, ya ora ditonton, gak diperhatikan. Nah, bagi pendukungnya ya itu penting amplop, sembako, bansos itu beres. Gak pernah mikir negara ini kayak apa. Ini pendukung-pendukungnya mereka. Mana yang katanya wapres milenial, representasi anak muda, akan meningkatkan atau mendorong banyak peran anak muda. Di sektor apa? Kita membuktikan. Terpilihnya Gibran memberi pengaruh positif. Ada yang bisa tunjukkan kepada saya. Kita tidak melihat ada yang mandat khusus tugas spesial diberi kepercayaan oleh presiden. Dia soal apa yang mesti ditangani? Nek presiden wae wis ora percaya, di mana dengan kita? Ditambah sudah lumayan lama ini beberapa bulan berjalan. Presiden nggak bincang-bincang dengan para ketua partai pendukung. Lah ngopo perkara itu tak belakake, tak utarakan. Soalnya detik saiki iki. Situasinya memang rumit banget. Negara kita ini dalam bermasalah yang besar. Baik ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Butuh kesamaan pandangan. Kerja keras, kerja cerdas, harusnya begitu. Buat jagaan agar kita gak makin terpuruk. Ingat loh, bursa saham sampai 2 kali halt. Pendapatan sektor pajak hingga bulan keempat dibandingkan periode sama tahun lalu selisihnya lebih dari 187 triliun. Perang ngeri. Dan itu selisihnya selisih ke bawah loh. Atau pemasukan lebih sedikit. Lah belum lagi rupiah. Balik nih di bawah 16.000 itu betapa luar biasa berat. Nah kami selalu logam mulia emas sampai tembus 2 juta per gram. Edan-edanan ini. Ngini kok pendukung pemerintah. Pendukungnya pemuja mereka para penjilat itu yang 58 itu.
Orang oke gas wae. Lo mau sampai kapan? Daniel membantah, selak dari kasunyatan yang sekarang kayak gini nih. Otaknya cuma sembako sama amplop aja. Nah, di saat situasi serba kejepit ini, bikin Pak Prabowo itu terpojok. Jokowi dan partai pendukung nggak terlihat memberi masukan. Atau sengaja mau belasuk ke. Kan ngasih masukan nggak harus nunggu dipanggil toh. Mantan presiden sama ketua partai kan bisa bicara di media, tinimbang nunggu diminta menghadap. Andai pekewo atau sungkan bicara di media, kan bisa diminta juru bicara partai atau humus partai ngomong atas namakan saja partai atau anggota DPR. Tenan ini situasi sekarang memang lagi melendek nih. Gawe ilfil aja, menjerat semuanya. Ekonomi kok ya gak main bergerak naik. Justru semakin belasah. Justru gelontor ini. Masyarakat tuh ketar-ketir. Yang ngerti, yang tahu, paham tentang kondisi ekonomi Indonesia ini. Sehingga hanya berpikir sembako, otaknya cuma sembako dan amplop. Tuh gak mau tahu. Mereka cuma ngomong tok. Makin hari situasinya malah sumeng, anget, gawe gerah. Dan saat begini ini, malah menteri-menterinya Prabowo, kabinetnya Pak Prabowo datang menemui Jokowi. Lah piye nek ngono kuwi? Situasi seperti ini harusnya ketemu dengan Pak Prabowo dan membicarakan jalan keluar yang terbaik. Ini menteri-menterinya orang DTK. Nggak punya adab budaya ketimuran belas renek. Kalau relawan ya silahkan, itu hak mereka. Makanya begitu tahu para pembantu pada ke Solo, Presiden langsung ke Teguh Umar, ketemu Ketua Umum PDIP Mbak Mega. Nah, para pembantunya harusnya ngerti simbol-simbol kayak begini nih yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Apa menteri-menteri nggak paham? Ini mengisyaratkan loh. Pak Prabowo itu gak seneng sama tindakan-tindakan kalian itu. Yang tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya unggah-ungguh. Itu namanya menampar muka Pak Prabowo. Makanya rencana lanjutan pertemuan Presiden dan Pak Prabowo dan Mbak Mega seolah-olah woro-woro. Memberikan peringatan, memberikan pengumuman. Para pembantuku kalian yang mesti menghormati semua presiden dong. Jangan milih-milih. Itu isyaratnya begitu. Itu kalau Begawan membaca syarat isyarat itu. Kita semua kan yang ngerti toh. Posisi presiden saat ini serba kejepit. Maju kena, mundur juga kena. Kayak film Warkop, Dono Kasino Endro. Tapi kan politisi kita memang mau menangnya sendiri. Hanya tertarik pada jabatan. Untuk jatah-jatahan, gajinya gede, orang mikir apa-apa. Sak geleme dhewe, manuver-manuver ora nurut karo juragane. Akhirnya Pak Prabowo tersinggung. Menurut Begawan. Saya ngomong Begawan loh. Pak Prabowo nggak suka dengan tingkah pola para pembantunya di kabinet ini. Yang tidak sejalan dengan instruksi Pak Prabowo itu sendiri. Maka Pak Prabowo harus tegas. Bertemu dengan Mbak Mega adalah jalan keluar yang terbaik untuk memperbaiki negeri ini agar tidak semakin terpuruk. Selamat untuk pertemuan Mbak Mega dan Pak Prabowo untuk jilid kedua. Mega Pro jilid 2 harus segera terbentuk. Salam Begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.